Apakah Anda bersedia mengubah hanya satu kebiasaan selama 7 hari jika Anda tahu bahwa hal itu dapat membawa Anda menuju kebebasan finansial yang selalu Anda impikan? Saya bukan membicarakan teknik rumit atau rencana ajaib. Saya membicarakan satu kebiasaan tunggal, sebuah tindakan sederhana, namun sangat kuat, sehingga dapat membawa Anda keluar dari kekurangan dan masuk ke dalam kelimpahan. Kebenarannya, kebiasaan ini diabaikan oleh 95% orang. Dan yang paling aneh, kebanyakan bahkan tidak menyadari bahwa mereka memilikinya, atau lebih buruk mereka melakukannya dengan cara yang salah. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang bisa sukses meskipun tanpa pendidikan formal, sementara yang lain dengan gelar sarjana dan magister selalu hidup dalam keadaan defisit? Jawabannya ada di sini. Dan ini hanya akan berhasil jika Anda menerima tantangan untuk berubah selama 7 hari. Saya menghabiskan sebagian besar hidup saya percaya bahwa uang adalah sesuatu yang sulit didapatkan, langka, dan hanya datang setelah kerja keras fisik yang berat. Bangun pagi, bekerja keras, membayar tagihan, dan mengulanginya bulan berikutnya. Itu yang saya lihat di sekitar saya, itu yang dikatakan benar. Tapi ada satu hal yang tidak pernah diberitahu orang kepada saya karena hampir tidak ada yang tahu. Uang memiliki frekuensi. Dan seperti stasiun radio, Anda hanya dapat menangkap apa yang selaras dengan getaran Anda. Ini bukan omong kosong mistis. Ini fisika murni. Segala sesuatu di alam semesta bergetar. Kursi tempat Anda duduk bergetar. Ponsel di tangan Anda bergetar, dan yang terutama, pikiran Anda bergetar. Setiap pikiran yang Anda miliki mengirim sinyal, seperti antena. Dan apa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda bergantung pada transmisi ini. Pada waktu itu, saya menghasilkan sekitar 40 juta rupiah per tahun dan memiliki hutang sekitar 60 juta rupiah. Jarak yang sangat besar. Dan tahukah Anda apa yang saya lakukan? Saya mengeluh, merasa buruk, berkata bahwa saya tidak punya uang, dan mengulanginya setiap hari. Saya tersetel pada kekurangan, dan frekuensi kekurangan hanya menarik. Lebih banyak kekurangan. Apakah Anda pernah menyadari ini dalam hidup Anda? Hari-hari di mana segala sesuatunya tampak salah, tagihan datang satu demi satu. Anda menumpahkan kopi di pakaian sebelum keluar, ketinggalan bus, menerima tagihan tak terduga. Bukankah tampak bahwa hal-hal buruk datang secara berkelompok? Itulah frekuensi. Ketika Anda berada dalam getaran emosional rendah, Anda menjadi magnet bagi situasi yang mengonfirmasi getaran itu. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa adanya Anda. Baru ketika saya mulai mengubah fokus perhatian saya, segala sesuatu mulai berubah. Saya berhenti fokus pada hutang dan mulai berpikir tentang cara menghasilkan uang. Mungkin tampak seperti detail kecil, tapi perubahan itulah yang membawa saya keluar dari lubang. Saya mulai berpikir tentang peluang daripada kekurangan. Dan ketika saya mengubah fokus pikiran saya, pintu-pintu mulai terbuka. Saya ingat mendengar seseorang mengatakan bahwa dia menghasilkan uang dengan membersihkan kantor. Itu bisnis sederhana. Tapi karena saya berada pada frekuensi lain, itu bersinar bagi saya. Saya berpikir, kenapa tidak saya? Dalam waktu singkat, saya mendapatkan pinjaman sekitar 19 juta rupiah untuk membeli ember, kain lap, dan mesin pols bekas. Dan saya mulai membersihkan kantor. Yang pertama, membayar sekitar 700 ribu rupiah per sesi. Saya menerimanya dan melakukan pekerjaan terbaik. Tak lama kemudian pekerjaan lain datang, dan lebih banyak lagi. Dan ketika saya menyadarinya, saya menghasilkan sekitar 70 juta rupiah per bulan. Ini tidak terjadi karena saya menjadi jenius, bukan keberuntungan, dan bukan karena seseorang memberi saya kesempatan. Kebenarannya adalah saya mengubah frekuensi saya. Saya berhenti menjadi antena kekurangan dan menjadi antena kelimpahan. Satu-satunya perbedaan antara saya yang menghasilkan 40 juta rupiah per tahun dan saya yang mulai menghasilkan 175 juta rupiah per tahun adalah apa yang saya rasakan dan pikirkan setiap hari. Banyak orang masih menganggap ini omong kosong karena mereka tidak mengerti bagaimana pikiran bekerja. Namun penelitian menunjukkan bahwa kondisi emosional mempengaruhi keputusan finansial secara langsung. Sebuah studi dari Universitas Cambridge mengungkapkan bahwa orang dalam keadaan kecemasan atau kesedihan cenderung mengeluarkan uang secara impulsif dan lebih mudah berhutang. Artinya,
Emosi yang salah menjebak Anda dalam perangkap finansial. Dan ketika Anda hidup dalam kekhawatiran tentang uang, Anda membuat keputusan yang mempertahankan kenyataan itu. Ini adalah siklus. Jadi saya bertanya kepada Anda, berapa kali Anda terjebak dalam siklus itu? Berapa kali Anda gagal mencoba sesuatu karena tidak punya uang? Berapa banyak peluang yang Anda lewatkan karena Anda terlalu sibuk khawatir tentang apa yang bisa salah? Jika Anda mengubah getaran Anda mengubah hasil Anda. Tapi bagaimana melakukannya dalam praktik? Sederhana. Dan ini tantangan untuk Anda. Selama 7 hari ke depan, saya ingin kamu mengawasi pikiranmu dengan ketelitian yang sama seperti penjaga yang menjaga pintu brankas. Setiap kali kamu berpikir tentang kekurangan, hutang, kelangkaan, atau ketakutan, berhentilah. Tarik napas dalam-dalam dan ubah pikiran itu. Katakan pada dirimu sendiri, uang sedang dalam perjalanan sekarang. Awalnya mungkin terdengar gila, tapi saya jamin kunci ada pada pengulangan itu. Setiap pikiran sadar tentang kelimpahan mengirimkan frekuensi baru, dan frekuensi baru ini mulai mengubah apa yang kamu lihat, apa yang kamu tarik, dan bagaimana kamu bertindak. Ini adalah efek domino yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya untuk memulai. Saya mulai dengan hutang dengan jari yang terluka, tanpa pendidikan formal dan tanpa pengalaman apapun. Saya mulai tanpa tahu apa-apa, tapi saya mulai. Dan jika saya bisa, kamu juga bisa. Karena pada akhirnya, realitas luar kamu hanyalah cerminan dari realitas dalam kamu. Dan jika kamu berubah dari dalam, mustahil bagian luar tetap sama. Salah satu hal paling kuat yang saya pelajari dan yang benar-benar mengubah kehidupan keuangan saya adalah memahami dampak gambar-gambar yang saya simpan dalam pikiran setiap hari. Apa yang kamu lihat dengan mata pikiran memiliki kekuatan lebih besar atas realitasmu daripada apa yang kamu lihat dengan mata fisikmu. Dan itulah alasan sebagian besar orang tetap terjebak dalam siklus kekurangan, meskipun mereka berusaha keras keluar darinya. Mereka tidak bisa membayangkan kehidupan yang berbeda. Mereka hanya bisa melihat apa yang ada di depan mereka sekarang. Tagihan yang jatuh tempo, saldo negatif, kwitansi, hutang. Dan tanpa sadar, mereka memperkuat gambar-gambar itu hari demi hari, seolah-olah sedang menuangkan bensin ke api. Tapi semuanya berubah bagi saya pada saat saya mulai membayangkan apa yang saya inginkan, bukannya terus memperkuat apa yang tidak saya inginkan. Saya menulis tujuan besar pertama saya di sebuah kartu, sebuah potongan kertas sederhana. Saya menulis bahwa saya ingin memiliki 25.000 euro. Saat itu saya belum pernah melihat 25.000 euro sekaligus dalam hidup saya. Saya tidak mengenal siapapun yang memilikinya. Itu terdengar gila, tapi saya tidak peduli. Saya tetap menulisnya, dan saya membawa kartu itu setiap hari. Saya membacanya berulang kali. Saya membayangkan bagaimana rasanya memiliki uang itu, di mana saya akan berada, bagaimana perasaan saya, apa yang akan saya lakukan dengan uang itu. Seolah-olah saya sedang melakukan latihan mental tentang kehidupan yang saya inginkan. Pada awalnya, itu terasa konyol. Tapi seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Saya mulai berpikir lebih seperti seseorang yang menghasilkan uang dan kurang seperti seseorang yang berhutang. Dan di sini ada satu detail penting. Otak manusia tidak membedakan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan dengan emosi yang intens. Penelitian neuroscience membuktikan bahwa area otak yang sama aktif ketika kamu mengalami sesuatu secara langsung atau ketika kamu hanya membayangkannya dengan intensitas. Jadi, jika kamu membayangkan dengan detail, emosi, dan pengulangan, otakmu mulai bekerja seolah-olah itu sudah nyata. Dan ketika pikiran berubah, perilaku berubah. Dan ketika perilaku berubah, hasilnya berubah. Kebanyakan orang gagal pada titik ini karena mereka terus-menerus membayangkan masalah. Mereka melihat saldo di bank dan berpikir, saya bangkrut. Mereka melihat tagihan dan berkata, saya tidak akan bisa membayarnya. Mereka terus-menerus memberi makan gambaran yang paling mereka takutkan, dan gambaran itulah yang terwujud. Bukan karena alam semesta menghukum seseorang, tetapi karena kamu menaruh seluruh perhatianmu pada sesuatu, dan kemana perhatian pergi, energi juga mengalir.
Dan di mana ada energi, di situ tumbuh sesuatu. Ingatkah kamu saat kecil dan menggunakan imajinasi untuk mengubah apa saja menjadi petualangan? Spray menjadi jubah pahlawan super, kotak kardus menjadi pesawat luar angkasa. Kemampuan untuk membayangkan tidak pernah hilang. Kita hanya berhenti menggunakannya. Dan tanpa itu, kita menjadi tahanan dari apa yang sudah ada, bukan arsitek dari apa yang bisa ada. Saya bertanya padamu, apa yang kamu lihat di pikiranmu akhir-akhir ini? Apakah kamu melihat mobil yang ingin kamu kendarai atau yang baru saja disita? Apakah kamu melihat rumah yang ingin kamu tinggali atau sewa yang tertunggak? Apakah kamu melihat rekening bank yang makmur atau tagihan kartu kredit berikutnya? Jika kamu ingin mengubah realitasmu, kamu harus terlebih dahulu mengubah gambaran internalmu. Ini bukan tentang penyangkalan. Saya tahu saya punya hutang. Saya tidak menghindar dari kenyataan, tapi saya memilih untuk berhenti memberi makan gambaran itu. Sebaliknya, aku mulai membayangkan diriku sedang makmur. Aku membayangkan diriku menandatangani cek bernilai besar. Aku melihat diriku berjalan dengan penuh percaya diri. Aku melihat diriku memberi tip dengan murah hati, membantu keluargaku hidup dalam kelimpahan. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Mulai hari ini juga, ambil selembar kertas dan tuliskan apa yang kamu inginkan. Dengan jelas, jangan tulis apa yang kamu kira bisa kamu capai. Tulislah apa yang benar-benar kamu inginkan. Dan mulai hari ini, bacalah setiap hari. Pagi hari, sebelum tidur. Bawalah di saku. Visualisasikan. Rasakan. Bayangkan seolah itu sudah terjadi. Aktor Jim Carrey melakukan ini sebelum dia terkenal. Dia menulis cek kepada dirinya sendiri senilai 10 miliar rupiah untuk jasa sebagai aktor. Dia menuliskan tanggal beberapa tahun ke depan. Dia menyimpan cek itu di dompetnya. Saat tanggal itu tiba, dia menerima jumlah yang tepat itu untuk sebuah film. Ini mungkin terdengar kebetulan, tapi aku tidak percaya pada kebetulan seperti itu. Aku percaya pada frekuensi, pada gambaran mental, pada keyakinan. Dia melihat sebelum hidupnya terjadi. Dan itulah yang aku lakukan, dan itulah yang bisa kamu lakukan. Jika kamu mempertahankan gambaran yang jelas, emosional, dan konsisten tentang apa yang kamu inginkan, dunia di sekitarmu mulai tersusun ulang. Peluang muncul, ide muncul, orang-orang bertemu denganmu di jalan. Tetapi tidak ada dari ini terjadi jika kamu tidak melihatnya terlebih dahulu dalam pikiranmu. Perubahan dimulai dari dalam. Dan gambaran itu adalah titik awal, karena pikiran tidak mewujudkan apa yang tidak bisa dilihatnya. Dan hidupmu tidak akan pernah melampaui gambaran yang kamu bawa tentang dirimu sendiri. Selama bertahun-tahun, aku bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang pintar, berpendidikan, baik niat, bahkan berpengalaman, terjebak dalam situasi kekurangan. Orang-orang yang tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak bisa melakukannya. Dan ini bukan karena mereka tidak mau. Kebenarannya adalah ada sesuatu yang lebih dalam yang bekerja di balik semua yang kita lakukan, pikirkan, dan rasakan. Paradigma kita. Paradigma adalah seperangkat kepercayaan dan kebiasaan yang tertanam dalam-dalam di alam bawah sadar kita. Ia berfungsi sebagai sistem operasi pikiran, dan kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa itu ada. Tapi dialah yang menentukan bagaimana kamu menggunakan waktumu, bagaimana kamu merespon tantangan, bagaimana kamu melihat dunia, dan terutama, berapa banyak uang yang kamu percaya bisa kamu hasilkan dan pertahankan. Ketika aku mulai makmur dulu setelah memulai bisnis kebersihan, pendapatanku naik dari 4 juta rupiah per tahun menjadi lebih dari 2 miliar hanya dalam beberapa tahun. Tapi meski punya banyak uang, ada yang salah. Aku memang menghasilkan, ya, tapi aku sering menghabiskan secara impulsif, seringkali tidak bertanggung jawab. Alih-alih menggunakan uang itu dengan bijak, aku menyabotase diriku sendiri. Berjudi, boros, membuat keputusan buruk, sampai suatu hari saat keluar dari klub, aku berhenti di trotoar dan berpikir, apa yang sedang aku lakukan? Aku menyadari bahwa meski punya semua uang itu, perilakuku tidak berubah, karena paradigmaku tidak berubah. Itu adalah salah satu momen paling menyakitkan dan menentukan dalam hidupku. Itu membuatku mengerti bahwa tidak cukup hanya menghasilkan lebih banyak. Jika paradigmamu tetap sama,
kamu akan selalu menemukan cara untuk menyabotase diri sendiri. Lalu aku mendalami studi tentang pikiran, karena aku harus memahami mengapa aku berperilaku seperti itu. Dan yang kutemukan sungguh mengubah hidup. Hasil kita tidak pernah melampaui gambaran yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Kamu bisa mendapat kenaikan gaji, kamu bisa menang lotre, tapi jika paradigmamu mengatakan kamu adalah seseorang yang selalu bermasalah dengan uang, kamu akan kembali ke pola itu cepat atau lambat. Bukan karena kamu mau, tapi karena kamu diprogram seperti itu. Dan ini bagian pentingnya. Pemrograman itu bukan kesalahanmu. Itu mulai saat kamu masih anak-anak. Pengulangan kalimat seperti uang tidak membawa kebahagiaan, sulit mendapatkan uang. Kaya adalah yang beruntung, ditanamkan di pikiranmu seperti benih. Dan seiring waktu, itu menjadi akar. Kamu mendengarnya dari orang tuamu, sekolah, televisi, dan tanpa sadar, kamu menerima gagasan itu sebagai kebenaran mutlak. Dan sekarang, mereka mengendalikan hidupmu secara otomatis. Kamu tahu perasaan melangkah 2 langkah maju, tapi 3 langkah mundur. Suara dalam dirimu yang berkata, "Ini bukan untukku, aku tidak bisa, terlalu terlambat," itulah paradigma yang berbicara. Dan ia berbicara dengan keras, karena ia tidak logis, ia emosional, ia hidup di alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar tidak mempertanyakan, ia hanya menerima. Sekarang, inilah rahasianya. Jika Anda telah menanamkan program itu di dalam diri Anda, meskipun tanpa sengaja, Anda juga bisa mengubahnya. Namun, tidak cukup hanya menonton video dan merasa terinspirasi selama beberapa menit. Mengubah paradigma membutuhkan pengulangan, konsistensi, dan niat. Anda harus memberi makan pikiran Anda setiap hari dengan ide-ide baru yang ingin Anda tanamkan, dan melawan dengan tegas kepercayaan lama yang membatasi Anda. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology mengungkapkan bahwa lebih dari 40% dari apa yang kita lakukan setiap hari didasarkan pada kebiasaan, bukan pada keputusan sadar. Ini berarti, jika Anda tidak mengubah paradigma Anda akan terus menjalani hari yang sama, membuat pilihan yang sama, bereaksi dengan cara yang sama. Meskipun secara rasional, Anda tahu seharusnya bertindak berbeda. Itulah sebabnya banyak orang pergi dari satu kursus ke kursus lain, dari satu buku ke buku lain, tapi tidak mengubah hidup mereka. Mereka menyerap pengetahuan dengan pikiran sadar, tapi tidak memprogram ulang pikiran bawah sadar. Dan bawah sadarlah yang mengendalikan permainan. Jadi, jika Anda benar-benar ingin mengubah hasil keuangan Anda perlu mengubah paradigma Anda tentang uang. Anda harus berhenti melihat uang sebagai sesuatu yang jauh, sulit, atau kotor. Anda harus mulai melihat diri Anda sebagai seseorang yang layak mendapat kelimpahan. Anda harus mulai berbicara, berpikir, dan bertindak seperti seseorang yang makmur. Meskipun pada awalnya segala sesuatu dalam diri Anda mengatakan sebaliknya. Lalu, bagaimana memulai perubahan ini? Tulislah kepercayaan baru Anda. Ulangi dengan suara keras setiap hari. Bayangkan diri Anda menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Rasakan emosi itu seolah-olah itu nyata. Perkuat itu dengan konsistensi. Karena pada awalnya, paradigma lama akan melawan. Ia akan mencoba menarik Anda kembali. Tapi dengan pengulangan dan ketekunan, Anda mulai menanam benih-benih baru. Dan seiring waktu, benih-benih itu akan mekar. Begitulah yang terjadi pada saya. Saya harus mempertanyakan segala sesuatu yang saya kira saya tahu tentang diri saya, tentang uang, tentang kesuksesan. Dan ketika saya melakukannya, dasar saya berubah. Dan saya tidak pernah kembali ke titik awal. Kunci kebebasan finansial Anda tidak ada di luar. Ia ada di dalam diri Anda, dan itu dimulai dari apa yang Anda yakini benar tentang diri Anda sendiri. Ubah itu, dan segala sesuatu di sekitar Anda juga akan berubah. Bertahan di tempat Anda bukanlah tanda kurangnya kemampuan. Itu hanyalah tanda bahwa paradigma belum diprogram ulang. Dan kabar baiknya adalah Anda bisa mulai hari ini. Karena apa yang Anda ulangi, Anda rekam. Dan apa yang Anda rekam, mulai mengendalikan hidup Anda. Salah satu penemuan paling mengejutkan yang saya buat dalam perjalanan saya
adalah memahami bahwa kekuatan sejati tidak ada di dunia luar, melainkan pada kemampuan untuk mengarahkan pikiran dengan fokus mutlak. Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidupnya dengan bereaksi. Mereka bereaksi terhadap apa yang mereka lihat, dengar, rasakan. Mereka hidup seperti daun yang terbawa angin, didorong oleh keadaan, orang lain, tagihan, berita, dan mereka berkata, "Ketika ini membaik, baru saya akan berhasil." Tapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa hidup tidak pernah berubah dari luar ke dalam. Ia selalu berubah dari dalam ke luar. Dan alat paling kuat yang kita miliki untuk membuat perubahan itu terjadi adalah pikiran kita. Tapi saya tidak berbicara tentang pikiran dalam arti umum. Saya berbicara tentang pikiran yang berpikir, yang membayangkan, yang memutuskan, yang bertahan. Saya berbicara tentang penggunaan sadar dari kemampuan mental yang disebut kemauan. Kemauan adalah kemampuan untuk mempertahankan sebuah gambaran di layar pikiran, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar tampak mengatakan itu tidak mungkin. Ia yang menjaga Anda tetap fokus ketika tidak ada yang percaya, ketika tidak ada bukti, ketika tampaknya tidak ada yang terjadi. Saya belajar ini dengan cara yang sangat langsung ketika bertemu Earl Nightingale. Bertahun-tahun sebelum bekerja dengannya, saya mendengarkan rekaman vinilnya setiap hari. Suatu hari, saat rapat penjualan, saya berkata dengan suara keras bahwa saya ingin mengenalnya. Seorang rekan melihat saya dan berkata, "Jika kamu benar-benar menginginkannya, kamu sudah pergi." Itu membuat saya terpukul keras, karena dia benar. Pada hari yang sama, saya mengambil telepon dan menghubungi kantor Earl di Chicago. Sekretaris menjawab dan berkata bahwa dia tidak ada, tapi akan menelepon kembali, dan dia menelepon kembali. Ketika saya mendengar suaranya di telepon mengatakan, "Halo, ini Earl Nightingale," saya hampir menjatuhkan gagang telepon. Saya bilang saya ingin menghabiskan waktu bersamanya, belajar darinya, dan dia memberi saya 1 jam. 1 jam itu mengubah segalanya. Beberapa bulan kemudian, saya adalah wakil presiden penjualan di perusahaannya. Namun itu hanya terjadi karena saya memutuskan untuk tetap fokus. Kemauan membawa saya ke sana. Dan kekuatan yang sama ada dalam dirimu. Tapi itu harus dibangkitkan. Dan kamu membangkitkannya melalui pengulangan dan keputusan teguh untuk tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak mengarah ke tujuanmu. Orang-orang hidup dengan terganggu. Mereka mengatakan ingin mengubah hidup, tapi menghabiskan berjam-jam menggeser jari di ponsel, mengonsumsi konten yang tidak memberikan manfaat. Mereka mengatakan ingin bebas secara finansial, tapi masih bangun dengan mengeluh, memelihara pikiran kekurangan, terlibat dalam percakapan yang penuh ketakutan, keraguan, dan ejekan. Lalu mereka bertanya mengapa tidak ada yang berubah. Fokus adalah selektivitas. Ini adalah kemampuan untuk berkata tidak pada segala sesuatu yang tidak sejalan dengan gambaran hidup yang ingin kamu bangun. Kamu harus memilih apa yang akan kamu yakini. Kamu harus memilih apa yang akan kamu pikirkan. Dan kamu harus melindungi pilihan itu dengan seluruh energimu setiap hari. Ingat proyek NASA yang mengantar manusia ke bulan. Ketika John F. Kennedy bertanya kepada Dr. Wernher von Braun apa yang diperlukan untuk mengantar manusia ke bulan dan membawanya kembali dengan selamat, dia menjawab dengan hanya 5 kata, keinginan untuk melakukannya. Dia tidak menyebut uang, teknologi, atau tim. Dia menyebutkan keinginan. Karena ketika ada keinginan, sisanya akan tersusun sendiri. Tapi ada sesuatu yang sedikit orang sadari. Fokus sejati bukan hanya menjaga pikiran tetap tertuju pada sebuah tujuan. Ini merasakan seolah itu sudah nyata. Berperilaku seperti seseorang yang sudah menjalani itu. Mengubah identitasmu bahkan sebelum pencapaian datang. Karena jika kamu terus bertindak seperti orang yang tidak memilikinya, berpikir seperti orang yang tidak pantas mendapatkannya, dan merasa seperti orang yang kalah, kamu akan tetap pada frekuensi yang sama seperti biasanya. Pikiran memiliki mekanisme yang kuat. Sistem pengaktifan retikular naik. Sistem ini menyaring apa yang sampai padamu berdasarkan apa yang kamu cari. Jika kamu jelas menentukan apa yang kamu inginkan dan tetap fokus di sana, sistem ini mulai menangkap peluang, koneksi, ide, dan tanda yang sebelumnya tak terlihat. Ini seperti ketika kamu membeli mobil baru
dan mulai melihat mobil itu di mana-mana. Bukan karena mobil itu menjadi lebih umum, tapi karena pikiranmu diprogram untuk memperhatikannya. Hal yang sama berlaku untuk uang. Jika kamu fokus pada kelimpahan, kamu mulai melihat cara untuk mencipta, menarik, dan melayani. Tetapi jika kamu fokus pada kekurangan, pikiranmu hanya melihat masalah, hambatan, dan ancaman. Dan itu yang saya pelajari, mempertahankan fokus pada apa yang saya inginkan, meskipun dunia berkata sebaliknya. Saya menulis tujuan saya, membacanya setiap hari, memvisualisasikan dan berperilaku seperti orang yang sudah mencapainya. Tidak ada ruang untuk keraguan atau gangguan, dan ketika keraguan datang, saya menghadapinya dengan tindakan. Jadi jika kamu ingin mengubah keuanganmu menjadi sesuatu yang kuat dan makmur, mulailah sekarang melatih kemampuanmu untuk menjaga pikiran tetap tertuju pada apa yang kamu inginkan. Abaikan pendapat orang lain, lupakan masa lalu. Abaikan logika angka jika itu bertentangan dengan visi kamu. Ingatlah, kamu tidak perlu tahu bagaimana semuanya akan terjadi. Kamu hanya perlu memutuskan apa yang kamu inginkan dan menjaganya tetap hidup dalam dirimu. Dan jika kamu melakukan ini cukup lama, realitas pasti akan tunduk pada visi kamu. Karena dunia luar selalu akhirnya menaati dunia dalam. Satu-satunya pertanyaan yang perlu kamu jawab sekarang adalah, apakah kamu akan terganggu lagi atau akhirnya berkomitmen pada apa yang benar-benar kamu inginkan? Karena keputusan ini, meskipun tampak kecil, bisa menjadi yang terpenting dalam hidupmu. Jika ada satu poin yang harus kamu ingat dari semua yang telah kita bicarakan, itu adalah ini. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang kamu adalah. Apa yang kamu getarkan, pikirkan, rasakan, dan ulangi setiap hari. Perubahan keuangan sejati tidak dimulai dari dompet, pekerjaan, atau angka. Itu dimulai dalam pikiranmu, dengan keputusan yang jelas, dengan gambaran yang teguh, dan dengan komitmen mutlak untuk tidak mengalihkan pandangan dari apa yang benar-benar penting. Dan sekarang setelah kamu mengerti ini, saatnya untuk mengambil langkah berikutnya. Ada video baru muncul di layar kamu. Kliklah itu. Di sana kamu akan naik satu tingkat lagi dalam perkembanganmu, memperdalam pemahamanmu, dan menjadi 1% lebih baik dari yang kamu sekarang. Dan percayalah, 1% itu membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Terima kasih telah menemani saya sampai di sini. Aku menunggumu di video berikutnya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama.